buka pertemuan pada hari ini dengan pertanyaan terlebih dahulu, karena kemarin kan sudah ini ya, sudah dikasih materinya, bukunya sudah dibaca-baca bukunya. Safira sudah baca bukunya, Safira? Iya, sedikit Pak. Jangan sedikit, harus dibaca semua dong. Oh iya Pak, siap. Oke, saya buka dulu yang kursus di LMS. Oke, LMS ini baru saya buat sore tadi, sepertinya oleh Pak Sabto teman-teman belum dimasukkan ke kegiatan ini ya. Jadi kursusnya ini belum aktif. Jadi nanti kalau sudah aktif bisa langsung masuk ke sini. Jadi intinya kalau kita pahami, sebenarnya perkuliahan stilistika ini adalah kajian kebahasaan yang menyangkut berbagai strategi dalam mewujudkan gaya atau style dalam kegiatan berbahasa. Stilistika berkaitan erat dengan praktik dan realita berbahasa. Gaya dalam berbahasa dapat diperlihatkan dalam wujud permainan terhadap unsur-unsur berikut. Ada unsur segmental, suprasegmental, ada unsur intralingual, ada unsur ekstralingual, atau mungkin kita bisa merujuk pada teorinya Delhaims ya, yang speaking itu setting, participant, and act, case, instrument, noun, and genres. Atau mungkin unsur-unsur lain seperti siapa yang diajak berbicara dan melalui apa berbicaranya. Intinya teman-teman, jadi ini mungkin akan sedikit berbeda dengan rujukan beberapa rujukan yang mungkin Anda temukan di rujukan dalam teori bahasa Indonesia gitu. Jadi di sini saya sebenarnya sudah ngomong lama ya untuk materi stilistika ini. Ada tiga tahun saya ngajar di stilistika. Intinya saya menginginkan adanya perubahan gitu ya, menginginkan adanya perubahan terkait paradigma kita. Paradigma itu apa? Pikiran ya, sudut pandang ya, sudut pandang kita terhadap stilistika. Jadi seringkali ini ada kekeliruan gitu. Mohon dijadikan catatan penting agar kita tidak terjerumus di perkuliahan ini, bahwa gaya bahasa itu bukan majas gitu ya. Coba yang di depannya pakai HP atau pakai laptop, atau mungkin ada catatan, atau mungkin kalau tidak ada diingat-ingat. Ini kata kunci yang harus saya tekankan dalam perkuliahan ini. Gaya bahasa bukan majas gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman ketika membaca bukunya, kalau nggak salah Goris Keraf ya, bukunya Goris Keraf atau siapa itu, yang gaya bahasa itu, gaya bahasa retorika. Gaya bahasa retorika. Nah, retorikanya ini nggak dibaca sama teman-teman gitu, hanya melihat buku gaya bahasa, pas dibuka isinya majas, berarti gaya bahasa adalah majas. Nah, ini salah besar gitu ya. Salah dan besar. Dan Goris Keraf enggak menjelaskan itu, malah bukunya laris di pasaran. Akhirnya semua orang di Indonesia salah kaprah bahwa gaya bahasa adalah majas. No, itu salah besar. Dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Saya diajari stilistika pun ternyata bukunya Goris Keraf gaya bahasa adalah majas. Bahkan para profesor linguistik sekalipun yang di Indonesia banyak yang salah kaprah bahwa gaya bahasa adalah majas. Itu sudah saya coba klarifikasi di banyak tempat. Nyatanya banyak yang salah kaprah. Gaya bahasa itu bukan sekedar majas. Kalau di bukunya Goris Keraf, gaya bahasa retorik. Nah, kalau gaya bahasa retorik benar majas. Kenapa? Karena yang dipermainkan adalah retorikanya. Yang dipermainkan adalah ketidaksesuaian antara kalimat yang diperdengarkan atau dituliskan dengan maknanya. Contoh misalnya,
Misalnya nih ya, saya ngomong dengan siapa namanya? Siapa ini ya? Mas Kenny. Mas Kenny apa Mbak Kenny ya? Oh, Mas Kenny. Iya, oke. Kenny Bova ini jenenge sapa sih asline iku? Ya sih, jenenge sapa sih arek iki? Kenny Panji Pak, Kenny Panji Pak. Ya, misalnya saya ngomong dengan Mas Panji gitu ya, Mas Kenny Panji. Mas Kenny Panji rambutnya kok cantik sih? Gitu ya. Ini sebenarnya pujian apa sindiran coba? Coba Mas Kenny, itu pujian apa sindiran? Di unmute dulu dong. Kenny. Ya weh, coba yang lain yang jawab mungkin. Risa Agustina, coba dijawab. Kira-kira kalau saya mengatakan Mas Kenny rambutnya kok cantik banget sih, itu sebenarnya pujian apa sindiran? Sindiran, Pak. Kira-kira nyindir kenapa? Karena kalau laki kan kayak kurang rapi kalau rambutnya itu panjang. Nah, gitu. Contoh misalnya seperti itu ya. Apa yang saya tuliskan atau apa yang saya ucapkan tadi kan tidak sesuai dengan maknanya gitu ya, maknanya menyimpang. Nah, ini kemudian disebut dengan gaya bahasa retorik benar gitu ya. Ketemunya majas sindiran itu ya. Tapi di dalam ilmu gaya bahasa nggak hanya seperti itu, nggak hanya seperti itu. Contoh gampangannya misalnya nih ya, misal siapa ini, saya cari, ini nggak bisa di scroll ke bawah ini ya anggotanya ya. Misal di sini apa ya, saya sapa aja biar saya yang familiar Mas Basit. Risa saya sering lihat video musiknya, lagunya. Oke, misalnya gini ya. Misal pas dengerin radio gitu atau dengerin podcast. Padahal podcast itu kan nggak ada mukanya ya, nggak ada wajahnya. Kemudian di podcast itu namanya orang lain gitu. Misalnya podcast Mas Slamet gitu ya. Ada podcast Mas Slamet. Kemudian di situ ada salah satu channelnya Mas Slamet lagi nyanyi gitu. Nah, ketika diklik oleh Basit ternyata ada sebuah lagu gitu. Loh, kok cewek? Suaranya kok cewek? Seperti pernah kenal gitu ya. Seperti pernah tahu. Loh, ini kan suaranya Bakaris gitu ya. Ini kan suaranya Risa Agustina teman saya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa suara itu ada perbedaannya, masing-masing orang ada perbedaannya. Kemudian ada lagi suaranya orang nyanyi lagi, kebetulan Nikma Izah nyanyi gitu ya. Akan beda lagi suaranya, dan itu bisa dikenali oleh Basit. Meskipun sebenarnya Basit juga tidak dekat dengan kedua orang itu, hanya pernah dengar suaranya. Gitu ya. Artinya di dalam stilistika juga kita membahas bagaimana karakter suara dari masing-masing orang. Itu hanya karakter ya. Kalau karakter suara kan berarti ada warna suara, tinggi rendah nada, terus penggalan katanya. Ada orang yang ngomongnya cepat, misalnya ini siapa ini? Kok namanya Jurnal Barbar ini? Yang pakai kacamata, kerudung merah. Jurnal Barbar. Oke, misalnya Mbak ini kalau ngomong cepet ngono ya. Sedangkan Mbak Salsabilah Nur Alfi itu ngomongnya lamban gitu ya. Bukan berarti Mbak Salsabilah itu lemot, dan bukan berarti Mbak yang berkerudung merah itu orangnya nyocot, bukan. Ya mungkin karena itu memang karakter bicaranya.
seperti itu. Jadi seperti itu yang disebut stilistika, sampai pada bagaimana karakter orang bicara. Kemudian ada lagi, misalnya ada orang yang berbicara dengan tangannya gerak-gerak gitu ya, tangannya itu gerak-gerak gitu, kayak embuh lapo. Jadi ya saya basit mungkin ya, ketika menjelaskan sesuatu gerak-gerak ini tangan nih. Atau ada yang diam saja, tangannya tidak bergerak, diam. Ada lagi orang yang berbicaranya dengan ekspresi yang sambil melotot gitu ya, entah ngapain, seperti Mas Anwarci ini yang melotot aja dari tadi. Ya. Jadi itu sambil melotot kalau bicara gitu, sambil marah-marah gitu. Atau mungkin seperti Mas Ilham Rizky kalau ngomong sama orang nggak lihat orangnya gitu ya, karena mungkin pemalu Mas Ilham itu. Nah, itu juga gaya orang dalam berbicara, dan itu kita bahas juga di dalam stilistika. Jadi stilistika itu tidak melulu perkara saya kembali ke ini ya, ke share screen saya tadi. Oke, ini jadi stilistika tidak melulu masalah semantis seperti majas, bukan. Terlalu sederhana kalau kita berbicara stilistika kemudian diarahkan ke majas. Apalagi ada penelitian judulnya analisis stilistika dalam puisi, kemudian ketika dicek yang diteliti cuma majas. Nah, itu ceroboh sekali, hanya perkara semantis. Padahal kalau itu nomor satu, unsur bahasa yang segmental, bunyi, kata, pilihan kata, frasa, susunan klausa, susunan kalimat, paragraf. Suprasegmental, intonasi, nada, warna suara, dan lain-lain. Gestural, gerakan anggota badan, mimik wajah, dan lain-lain. Unsur-unsur intralingual seperti fonologis, morfologis, semantis. Unsur ekstralingual bahasa, kewacanaan, pragmatis. Misalnya ada ini ya, ada sebuah kalimat misalnya zaman sekarang kamu nggak apa-apa bikin acara, yang penting seragammu coklat atau hijau misalnya. Nah, ini ada maksud apa Pak Tristan mengatakan seperti itu tiba-tiba ya? Zaman sekarang kamu nggak apa-apa punya acara, asalkan seragammu coklat atau hijau. Kemudian kita menebak-nebak, oh ini ada hubungannya dengan wacana tentang berita-berita yang lagi marak ya, yang lagi viral tentang anggota polisi dan tentara yang bikin acara di masa pandemi. Oh itu ternyata. Nah, itu berkaitan dengan unsur kewacanaan. Jadi keterkaitan antara tuturan dengan wacana yang sedang terjadi di masyarakat pada saat itu. Pragmatis, sosial, psikologis gitu ya. Nah, ini kalau gaya psikologis ini Mas Basit pasti tahu bagaimana cara bertutur orang yang sedang konseling dengan cara bertutur orang yang sedang gibah. Itu beda gitu ya. Jadi konseling itu bukan ngerasani orang gitu ya. Gitu. Jadi itu cara menanggapinya, cara menyapa konseling itu juga berbeda gitu ya. Jadi ada stilistikanya sendiri secara psikologis. Yang keempat, unsur-unsur bahasa dalam pemilihan setting. Misalnya orang ini, misalnya seperti saya ini ya, ketika saya menghubungi seseorang yang asing, saya akan takut untuk menghubungi pertama kali melalui telepon, takutnya ganggu, maka saya WA dulu, izin dulu. Nah itu kan setting dulu, disetting diawali, Bapak saya Tristan Rohmawan, saya mau menghubungi berkaitan dengan hal ini, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jika diperkenankan saya mau telepon. Setelah dijawab iya silakan telepon, baru telepon. Nah seperti itu pembicaraannya kan disetting gitu ya, nggak tiba-tiba telepon gitu, ada settingan tertentu. Kemudian partisipan. Nah semacam ini, semacam kita sedang diskusi secara daring ini kita sedang membangun gaya partisipan khusus. Jadi sebenarnya Google Meet ini kan kita bisa aja gitu ya,
langsung banyak arah gitu yang ngobrol, semuanya bersaut-sautan. Tapi kalau semuanya bersaut-sautan, nanti jadinya kegiatan daring ini nggak akan berjalan maksimal. Kenapa? Karena harusnya kalian mendengarkan saya terlebih dahulu. Nah, berarti partisipannya Anda sebagai pendengar, saya pembicara utama. Baru nanti ketika proses diskusi ada kesempatan bagi para audien untuk memberikan tanggapan. Itu namanya membentuk partisipan. Ends, act, terus case, instrumen, norms, aturan ya, norms ya. Nah, aturannya misalnya di acara ini sekarang ini ya, ketika kita sedang ngobrol sekarang, aturannya adalah semua tidak boleh membuka atau unmute suaranya. Jadi semua sumber suara harus dimatikan. Nah, itu normanya. Atau misalnya ketika saya izinkan untuk bertanya, maka beberapa pasti akan menyalakan suaranya dan berteriak, "Pak, saya mau tanya." Tapi secara normatif bertanya harus satu per satu. Biasanya masing-masing akan mengalah. Kemudian dosennya akan memilih, "Oh ya, silakan yang ini bertanya terlebih dahulu." Jadi seperti itu. Ketika kita mengatur gaya dalam berdiskusi, bertindak tutur. Jadi tidak hanya gaya pada satu orang, bisa juga gaya yang disetting pada komunikasi komunikasi kelompok. Jadi komunikasi itu kan ada komunikasi kelompok gitu ya. Ada komunikasi kelompok, ada wicara individu. Nah, sekarang ini saya pada tahap wicara individu, berbicara dan sendiri ya. Berbicara kepada orang lain, tapi arahnya satu arah, saya tok yang ngomong. Itu namanya bicara individu. Nah, ada lagi personal gitu ya, one by one personal. Jadi berbicara antara dua orang gitu ya, atau yang lain lagi gitu. Jadi ada banyak jenis-jenis setting ketika seseorang sedang berbicara. Genre juga sama. Ada genre berbicara secara formal, ada non formal, ada casual. Nah, berusaha misalnya kalau Pak Tristan itu menjelaskannya di perkuliahan biasanya gayanya casual gitu ya. Jadi tidak terlalu yang formal gitu, juga nggak terlalu harus berbahasa Indonesia, kadang-kadang metu Jawone gitu ya. Yang penting diskusinya bisa nyambung. Nah, tetapi ada juga dosen-dosen lain mungkin atau orang lain yang cara berbicaranya, cara berdiskusinya, cara menghadapi mahasiswa itu sangat formal, kaku gitu ya. Bahasanya juga sangat formal. Ada yang seperti itu. Itu namanya gaya genre. Oke. Jadi seperti itu terkait stilistika yang perlu kita batasi. Kemudian terkait stilistika ini di bawah ya. Jadi gaya-gaya tersebut kemudian dapat diidentifikasi sebagai usaha untuk sebagai usaha. Sorry ini saya salah kalimat ini. Yang mohon dapat ini sebagai usaha untuk mengenali sebagai usaha untuk mengenali pembeda antara satu pembicara antara satu pembicara dengan pembicara yang lainnya. Jadi adanya perbedaan gaya ini tadi adalah untuk menunjukkan perbedaan. Bagaimana gaya berbicara podcastnya Deddy Komposer dengan podcastnya yang lain, artis-artis yang lain, itu juga mungkin akan menunjukkan perbedaan. Nah, kita bisa analisis secara stilistik. Stilistika dilakukan oleh seorang penutur sebagai bentuk usaha untuk dikenali sebagai pribadi yang khas dan menjadi penanda khusus baik secara personal maupun kelompok, menuju pada perwujudan identitas. Misalnya Soimah ketika menggunakan bahasa Jawa gitu ya, sering menggunakan bahasa Jawa, itu bukan tiba-tiba, bukan saenake Soimah. Sebenarnya itu settingan gitu. Settingan agar terlihat Soimah itu orang Jawa. Soimah itu orang yang punya karakter Jawa.
orang dari daerah Jawa, sehingga pendukung-pendukungnya juga banyak dari Jawa. Jadi itu identitas yang sengaja dia tonjolkan gitu ya. Ada lagi siapa itu artis yang kaya itu, siapa namanya? Hotman Paris Pak. Nah, Hotman Paris itu. Hotman Paris dengan gaya bahasa daerahnya sendiri. Itu bukan Tak. Batak ya dari Batak. Ya Batak. Oke. Itu bukan seenaknya dia sudah setting itu bahwa karakter Batak yang dia tampilkan di masyarakat. Batak itu karakternya bagaimana? Orangnya kaya, harga dirinya tinggi, gitu ya. Terus dihargai oleh banyak orang. Terus memang beberapa pejabat orang-orang kaya juga rata-rata dari Batak. Dan itu yang ditonjolkan. Itu jadi bukan tiba-tiba, tapi memang disetting seperti itu. Jadi tujuan dari stilistika adalah kita juga melihat bagaimana seseorang membranding personal dirinya. Orang ini kepingin terlihat seperti apa sih gitu. Nah, ini akan sangat menarik kalau misalnya nanti arah analisis kalian, misalnya nanti kalau stilistika ini diarahkan untuk jadi bahan skripsi ya. Karena sekarang stilistika, kita ketemu sekarang stilistika, semester depan kita ketemu di sosiolinguistik. Nah, di sosiolinguistik ini nanti baru kita akan ketemu analisisnya. Jadi sementara kita teoritik dulu. Nah, di sosiolinguistik nanti kita bisa sampai analisis. Ini loh alasan kenapa para artis menggunakan bahasa daerah. Ini loh karakter-karakter kedaerahan yang dimiliki oleh para artis. Antara Pak Tristan dan Pak Suwadi itu kepingin terlihat seperti ini loh. Tahu dari mana? Dari karakter bahasanya, dari cara berbicaranya. Apa target mereka berdua? Perbedaannya apa? Itu bisa dibahas panjang kali lebar dengan teori stilistika dan sosiolinguistik dipadu nanti di semester depan. Jadi perkuliahan stilistika ini mesti nyambung. Jadi buku kalian itu, buku yang kalian bawa itu kan stilistika untuk variasi sosial juga. Nanti yang kedua itu sosiolinguistiknya juga masih ada pembahasan tentang stilistika. Memang buku kelanjutannya sudah saya pilihkan itu. Buku rujukan kita adalah buku Style, Language, Variation, and Identity oleh Nicholas Copeland. Sudah di-download ya bukunya teman-teman ya? Sudah. Sudah di-download. Kemudian kita juga sudah membagi kelompok. Nggak salah di sini ada pembagian kelompoknya. Teman. Pembagian kelompok ini. Oke, pembagian kelompok. Kelompok 1 Nafisa, Nilamsari, Zafira, Ifintri, Riza, Jihan. Coba saya ingin dengar salah satu dari kelompok 1, silakan dikeluarkan suaranya. Zafira ta? Ya Pak, kenapa Pak? Ya, sampai tahap mana membacanya? Itu mencari referensi dan mengumpulkan jadi satu Pak. Jadi di sumber-sumbernya itu dijadikan satu dulu. Belum sepenuhnya di-compare gitu Pak. Oke, materinya tentang apa judulnya? Hakikat stilistika Pak. Stilistika sebagai gaya dalam berbahasa. Stilistika. Ya, intinya stilistika sebagai gaya. Jadi penjelasan saya tadi sangat penting Zafira. Artinya Zafira harus punya banyak referensi, harus punya penguatan bahwa pembahasan stilistika itu tidak hanya bicara majas, tidak hanya bicara semiotika dalam kalimat, melainkan juga semuanya, bagaimana cara orang bertutur secara keseluruhan, yang artinya ini adalah proses penggayaan gitu ya, proses menjadikan adanya sebuah gaya bahasa itu ya. Itu ada di bukunya itu juga, di bab pertama juga ada. Jadi begini teman-teman, buku itu kalau saya rasa gini ya,
untuk memahami buku berbahasa asing ketika kalian sendiri tidak tahu itu materi apa akan sangat kesulitan. Berbeda dengan saya, misalnya saya sudah paham teori stilistika itu bagaimana. Jadi ketika saya membaca buku yang berbahasa Inggris, saya tidak terlalu berat untuk memahami. Kenapa? Karena sudah punya yang namanya prior knowledge atau pengetahuan dasar. Jadi saya sudah punya pengetahuan dasar nih tentang stilistika, sudah banyak buku stilistika yang berbahasa Indonesia yang sudah saya baca. Setelah itu saya baru membaca yang buku berbahasa Inggris. Barulah ketemu nanti pengetahuan yang komprehensif mengenai stilistika pada materi tersebut. Nah, saran saya, stilistika sebagai gaya dalam berbahasa, misalnya kelompok 1, Mbak Zafira dan kawan-kawan bisa cari dulu rujukan, ya. Cari dulu sebanyak mungkin rujukan terkait stilistika sebagai gaya bahasa. Cari rujukan-rujukannya itu dicari. Ini saya masih nyari data tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa pada tahun sebelumnya. Semoga aja ketemu gitu. Itu mungkin bisa jadi bahan bacaan. Jadi nanti bantu kalian dalam menerjemahkan. Jadi sebenarnya itu kalau saya sih ya, saya nggak menerjemahkan. Saya baca saja bahasa Inggrisnya, misalnya ada kata-kata yang tidak paham baru saya carikan di Google. Kalau saya baca ini saya terjemahkan langsung semuanya, itu tambah ndak karu-karuan. Saran saya teman-teman, kalau memang benar-benar nggak iso bahasa Inggris, ya wis kalian terjemahkan per paragraf. Jadi jangan langsung brek kabeh diterjemahno, ndak. Per paragraf terjemahkan, kemudian coba kalian ketik ulang pemahaman kalian dari paragraf tersebut. Jadi satu paragraf misalnya dimasukkan ke Google Terjemah, kan muncul bahasa Indonesianya yang tidak karu-karuan itu. Coba dipahami opo karepe paragraf itu, terus ditulis ulang dalam ya 1-2 kalimat gitu sebagai kesimpulan. Jadi seperti itu caranya biar cepat. Dan tidak semua, saya tidak meminta kalian untuk menerjemahkan buku, maka tidak perlu semua bagian buku itu diterjemahkan karena nanti buang-buang waktu. Saya kira dengan 5 orang per kelompok, rata-rata 5 orang ya, saya kira sangat efektif untuk menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Jadi rujukan utamanya memang buku itu, tetapi untuk memahami buku itu perlu rujukan lain. Berarti Mbak Zafira belum buka buku itu, belum buka materi dalam buku itu. Kalau yang buku rujukan yang dari Pak Tristan ya baca-baca itu Pak, tapi yang lain itu ada dari stilistika yang Nyoman itu kalau nggak salah. Ya, Nyoman Kutaratna, tapi kurang ya. nggak cocok Malian. Nanti kamu tambah diracuni sama Nyoman Kuta karena memang itu yang buat salah. Beda Pak ya. Iya, Nyoman Kutaratna itu bicara stilistika dalam ranah sastra. Ya, terus sama yang Burhan itu Pak. Burhan Nurgiantoro. Kalau Burhan Bungin lah penelitian. Burhan Nurgiantoro. Nah, kalau Burhan Nurgiantoro masih nyantol. Ada. Ya Pak. Jadi kalau Nyoman itu nggak pakai itu Pak ya? Nyoman Kutaratna arah stilistikanya ke sastra dan kebanyakan majas. Dia juga salah satu orang yang terjerumus judul bukunya itu yang gaya bahasa retorik itu. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Kemudian yang kelompok 2 ada Nurul Ida, Nuril Masudah, Nadia, Duratun Nafisa, Nikmatul Iza. Silakan. Sampai mana tugas-tugasnya?
Halo, tidak ada sama sekali kah anggotanya di sini? Kelompok 2, Nurul Ida, Nuril Masuda. Nah, itu Nuril. Ayo Nuril. Sampai mana? Ya, halo. Sampai mana prosesnya? Sampai niat, alhamdulillah sudah ada niat. Alhamdulillah. Itu Pak. Apa? Dari buku rujukan yang pinjam dari cutting itu, yang berbahasa Inggris. Sudah coba kami artikan, kemudian kami kerjakan sesuai arahan Pak Tristan. Terus bingung? Kan diartikan pakai Google Translate itu Pak. Ya. Ada pembahasan di tengah-tengah itu, enggak cocok. Ya. Ya itu tadi caranya. Jadi jangan langsung dibrokno kabeh per paragraf. Terus saya menentukannya, ini yang saya rahasiakan. Di situ kan banyak ya, bahasannya kan banyak di buku itu ya. Materinya kan banyak. Tapi tapi dari banyaknya materi itu hanya ketemu berapa materi yang saya sajikan. 4 sub. Berapa? 4 sub tema. 4 subtema. Bukan yang kelompok maksud saya, yang saya tanyakan yang kelompok. Ada berapa kelompok total saya bagi? 7 Pak. Ada 7 ya. Jadi kan kalian harus curiga dari banyaknya materi itu kok cuma 7 gitu ya. Materinya banyak ini. Nah kan ada 7. Apakah materinya diurutkan sesuai ini? Kira-kira iya atau tidak? Sepertinya, Pak. Sepertinya. Ya, coba yang kelompok 2 materinya tentang apa? Stratifikasi gaya dalam sosiolinguistik. Ya. Stratifikasi gaya dalam berbahasa secara sosiolinguistik. Ya. Kalau Anda lihat di tulisan ini, style and meaning ini, sama nggak maksudnya? Sama, tapi ada satu bab itu yang enggak Pak Tristan ikutkan. Yang mana? 4, kalau enggak salah. Yang 2.4. Standar, non standar itu apa? Emang iya? Kelihatan Pak, bentar. Yang 2.2. Yang 2? 2.2 terkait limit ya, limit the stratification model for style. Ya, memang ada. Jadi batasan stratifikasi gitu ya. Batasan stratifikasi yang memang itu tidak perlu. Batasan stratifikasi. Tak gede nih. Ndelok kowe gitu. Batasan stratifikasi. Ya memang itu enggak saya ambil. Jadi ada stratifikasi gaya bahasa, batasan stratifikasi dalam gaya bahasa, gaya berbahasa ya, stratifikasi gaya standar dan non standar, pengaruh struktur dan praktik sosial terhadap stratifikasi bahasa. Ya benar. Jadi ada yang saya ambil dari buku ini, ada yang tidak saya ambil dari buku ini. Jadi saya masukkan tapi tidak ada di buku ini gitu ya. Nanti bisa ditanyakan, Pak ini di mana Pak saya nemukannya gitu. Tapi dicari dulu, jangan tanya dulu. Ada juga dari buku itu yang kemudian saya hapus, saya hilangkan, nggak saya ikutkan gitu. Iya memang benar.
Kalau yang kelompoknya Zafira tadi itu agak berbeda. Kalau di kelompoknya Zafira agak berbeda. Untung ya wis muga-muga Zafira iso lah wis. Jadi Amin. ya, Amin. memang agak berbeda gitu. Memang agak berbeda dengan yang di buku itu. Karena itu adalah jiwa dari pemikiran dalam mata kuliah kita saat ini, jiwanya bahwa kita sedang berpikir gaya sebagai usaha untuk menunjukkan identitas melalui bahasa. Jadi tidak sekedar dalam bentuk karya sastra atau gaya bahasa yang retoris. Bagaimana penjelasannya? Wis monggo dicoba dulu. Jadi kalau belum nyoba ya jangan tanya dulu. Oke. Berarti masih baca buku itu, belum cari rujukan lain, Nuril? Iya, Pak. Oke, sambil ngabsen kelompok berikutnya. Ada siapa? Kelompok berikutnya ada Nurul Huda, Robert, Syahrul, Kenny Panji, Anwar. Ya apa Mas Kenny sampai endi? Iya, Kenny melarikan diri. Halo Mas Kenny. Kelompok 3. Kelompok 3 gaya audien. Siapa yang ngerjakan? Tes. Oke, Huda, silakan Huda. Iya Pak. Niku Pak Tristan. Ya. Mari kemarin di hari Sabtu kita diskusi mengenai gaya audien. Ya. Untuk memahami gaya audien itu. Nah, kita kebingungan Pak. Gaya audien itu kok ada di stilistika. Katanya Sarul kan audien itu kan itu apa? Yang saya seminar itu loh Pak. Yang melihat seminar. Ya. Itu kan audien. Ya. Lah, ini di dalam stilistika kok ada gaya audien gitu Pak. Yang panjenengan dijelaskan tadi, berarti kita belajar stilistika ini bukan stilistika tentang sastra, akan tetapi stilistika tentang sosiologi. Begitu Pak. Bukan stilistika sosiologi, stilistika dalam berbahasa. Stilistika itu kan dari dua kata, stilistika, style and linguistic, gitu kan? Style and linguistic. Style itu gaya, linguistik itu ilmu bahasa. Jadi ilmu bahasa yang mempelajari gaya. Nah, kalau ngomong ilmu bahasa ya berarti kan bukan hanya sastra. Nggih Pak. Nah, kemudian terkait style of for audience, jadi intinya sebenarnya ini ada kaitannya dengan teorinya Delhaims. Maka coba untuk sebagai landasan kamu sinau teorinya Delhaims. Yang judul yang speaking itu. Jadi teorinya Delhaims yang speaking itu coba dipelajari. Itu ada kaitannya dengan audience. Jadi di sini ada bentuk-bentuk apa ya istilahnya? Cara menyeting antara seorang pembicara dengan audiens. Contoh lah di 3.1 talking head versus social interaction. Nah, talking heads yang dimaksud ini adalah orang ini loh, orang pembicara utama istilahnya. Contoh misalnya seorang guru ya.
talking heads itu seorang guru misalnya. Jadi seorang pembicara utama versus interaksi sosial. Jadi bagaimana saya sebagai seorang guru berinteraksi dengan siswa. Coba misalnya ada seorang dosen misalnya ya, berbicara dengan mahasiswa tapi ngadep tembok, piye perasaanmu? Gitu ya. Jadi iki wong iki asline ngomong karo sapa kok ngadep tembok gitu ya. Sering kan ada guru seperti itu ya, sambil nulis di papan tulis terus ngomong ngono ya. Nah, artinya dia ini sedang melanggar interaksi sosial gitu loh. Ada juga dosen yang ramah itu singkatannya rajin menjamah gitu ya. Jadi kabeh arek diparani, dicekel, ayo ya apa, ayo ya apa, jawabannya apa, kan gitu. Kabeh didemeki, kabeh siswae dicedeki. Ada yang seperti itu. Nah ini dibahas dalam talking head versus social interaction. Bagaimana seorang pembicara utama, seorang kepala berbicara gitu ya. Jadi kepala yang berbicara ini apakah sekadar kepala yang berbicara ataukah ada tangan di situ, ada mimik wajah di situ yang sedang berinteraksi dengan masyarakat. Maksudnya berinteraksi dengan lawan bicaranya. Berikutnya misalnya yang kedua, audience design audience. Jadi mungkin kita perlu ketemu ya kapan, silakan ambil buku saya di loker saya di apa ruang dosen. Di loker saya itu ada buku style saya itu, silakan diambil. Di situ ada beberapa coretan-coretan mungkin bisa bantu. Untuk audience design kalau nggak salah sudah saya bagi itu. Nah, ini audience design dalam konteks komunikasi, bahwa seorang audiens itu ada yang inisiatif, responsif, resiprokatif, pasif. Nah, contoh misalnya ketika saya menjelaskan begini, Anda nggak berani ngomong, akhirnya melakukan tindakan desain audiens pasif, jegideg meneng gitu ya. Berikutnya ada desain responsif. Begitu saya panggil Zafira, langsung ya Pak. Terus ada lagi di sini ada, sampai mana saya tadi jelaskan? Sepertinya terputus. Halo Pak. Sampai mana tadi penjelasannya? Sampai yang guru menjalma itu Pak. Menjelma. Oke, jadi menjamah itu ya, guru yang rajin menjamah gitu ya. Jadi ada kan jadi setiap orang, setiap pembicara itu punya karakter masing-masing untuk berinteraksi dengan masyarakat pembacanya atau masyarakat pendengarnya. Ada yang mengajak person to person, ada yang sampai megang, ada yang bicara sambil nulis di papan tulis gitu. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan talking head versus apa tadi? Kayak audiens. Social interaction atau interaksi sosial. Nah, berikutnya desain audiens. Desain audiens dalam konteks komunikasi itu ada 4 jenis gitu ya. Inisiatif, responsif, resiprokatif, pasif. Nah, contoh pertama, pasif. Ketika saya berbicara, semua yang ada di sini bisu, diam, mendengarkan, pasif. Tidak ada yang berani menimpali, gitu ya. Suaranya dimatikan gitu. Misalnya Mas Huda, di belakangnya ada suara motor, itu harusnya langsung dimatikan. Mas Huda, matikan dulu suaranya. Mas Huda, Gimana? suaranya dimatikan dulu, rame soalnya. Oke. Oh, Nafisa ya, iya Nafisa. Sinyalnya Pak. Nafisa, tolong kendalikan trafficnya.
Oke, saya lanjutkan. Jadi ada yang namanya desain audiem pasif atau vakum. Jadi ketika ada orang bicara semuanya diam. Ada pimpinan berbicara semuanya diam. Nah, itu desain pasif. Ada desain responsif. Contoh misalnya ketika saya panggil, Mas Huda tolong bicara, langsung bicara. Zafira tolong bicara, langsung bicara. Atau saya bertanya, misalnya kelompok 3 ini siapa ya anggotanya? Kemudian Huda menjawab, saya Pak. Itu namanya inisiatif. Jadi beda. Ada responsif, ada inisiatif. Kemudian saya bertanya lagi, Mas Huda sudah dikerjakan tugasnya? Sudah Pak. Kemudian ini ada teman-teman bingung di masalah ini Pak. Nah, itu namanya resiprokatif. Saya bertanya, Mas Huda menjawab, kemudian Mas Huda kembali bertanya. Nah, itu namanya desain audien. Bagaimana dalam sebuah pembicaraan ada desain terhadap proses traffic sirkulasi pembicaraan. Itu yang disebut dengan desain audien. Berikutnya yang ketiga terkait teori akomodasi. Nah, kalau teori akomodasi ini Mas Huda, silakan Anda cari di ilmu bicara publik kalau nggak salah. Itu kebanyakan di materinya ini public speaking. Ada namanya teori akomodasi. Teori akomodasi itu begini. Misal saya berbicara dengan kalian mahasiswa, itu berbeda dengan berbicara dengan Pak Rektor misalnya. Ketika menghadap ke Pak Rektor, maka cara saya bicara nggak selengean, nggak guyon, tegap, karena menghormati dan lain sebagainya. Dan berbicara seperlunya, tidak terlalu panjang penjelasannya, karena Pak Rektor nggak butuh penjelasan, butuhnya laporan jelas singkat. Jadi selesai laporan langsung kembali, gitu ya. Kemudian kalau berbicara dengan kalian, karena tugas saya untuk menjelaskan, memberikan paparan, terus target saya adalah pemahaman kalian, maka saya penjelasannya panjang. Kadang-kadang tanya, sudah jelas, cukup jelas, ada pertanyaan, silakan tanya. Terus setelah bertanya, saya jelaskan lagi panjang kali lebar. Nah, ini yang dimaksud dengan teori akomodasi. Setiap orang punya cara-cara tertentu untuk bagaimana menanggapi atau membangun pembicaraan dengan lawan bicaranya. Contoh misalnya nih, saya bicara dengan kebetulan ini kok wong Madura gitu ya. Maka kadang-kadang ada bahasa Madura yang saya sisipkan. Oh kok iki wong Jawa, maka ada bahasa Jawa yang saya sisipkan. Wong iki kok ngomong rodok nyengol, rodok nyentak, maka saya agak tinggikan lagi biar saya nggak kalah ngomong. Kalau wong ki kolek ngomong halus, berarti saya juga harus merendahkan suara saya untuk menyeimbangi halus suaranya orang ini tadi, biar tidak terjadi konflik. Misalnya ada orang yang ngomongnya halus, sopan kepada saya, kemudian saya ngomongnya agak keras, kasar, maka akan terjadi konflik. Berarti saya tidak memahami teori akomodasi. Ini harusnya ini nanti masuk ini, Mas Basit harus paham ini teori akomodasi ini. Jadi untuk berhadapan dengan klien itu harus tahu bagaimana arus pembicaraan dengan kliennya. Gitu. Itu Mas Huda untuk kelompok 3. Iya Pak. Berikutnya kelompok 4, Humairo Leli Dia. Ada masalah? Humairo Leli Dia, Elok Nanda. Silakan jika ada pertanyaan terkait materi yang sedang dikerjakan. Sumber sosiolinguistik untuk membentuk gaya bahasa. Halo. Kelompok 4, Humairo Leli Dia, Elok Nanda.